Kota Tasikmalaya itu juga dikenal sebagai kota koperasi. Kota koperasi yang juga bersinergis dengan para pelaku usaha UMKM ya. Kalau tadi koperasi itu tidak hanya ikatan transaksi bisnis saja, tapi di situ ada emosional. Betul, yang menarik itu di situ. Ya. Karena saya pada saat berkunjung ke Tugu Koperasi saja ya itu pada saat itu juga banyak ternyata beberapa kunjungan dari ya kalangan akademisi atau universitas yang itu untuk lebih mengenal sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Sampurasun, Kang. Rampes. Ketemu lagi dengan channel Rakyat Berpikir Merdeka. Ya, berpikir merdeka. Rakyat berbicara dan kita pikirkan rakyat di channel Pikirkan Rakyat. Dalam kesempatan ini saya kedatangan tamu luar biasa sekali, salah satu pejabat di Kota Tasikmalaya yang memang menaungi tentang perekonomian dan koperasi. Beliau adalah teman saya, teman ngopi, teman berbincang-bincang. Malahan ada keunikan yang luar biasa sebetulnya. Beliau ini sebagai vokalis dan ya bila perlu nanti kita setelah selesai kita persilahkan untuk sedikit memberikan teman-teman khususnya pecinta podcast Pikirkan Rakyat mendengar suara Mas. Ya kan, Kang? Siap. Ya. Ini Kang, kita bincang-bincang tentang kita karena memang kita berada di Kota Tasikmalaya yang kita cintai. Terus sebentar lagi kita menghadapi ulang tahun koperasi ya, Kang ya? Iya. Juli ya, Kang ya? 12 Juli. Nah, ya terus ya kita menarik juga bahwa Kota Tasikmalaya itu salah satunya pionir atau salah satunya ya pendobrak tentang perekonomian khususnya di wilayah koperasi. Terkait itu sudah sampai sejauh mana nih raihan atau prestasi atau apa yang mau dibuat atau yang mau dilakukan ke depan pasca wali kota baru lah katakanlah seperti itu. Mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Ya, terima kasih Kang Tatang Fahad, juga selamat bertemu dengan warga Kota Tasikmalaya. Ya. Bahwa Kota Tasikmalaya ini sesuai dengan visinya menjadi Kota Tasikmalaya sebagai pusat industri, jasa, perdagangan yang religius, inovatif, maju serta berkelanjutan. Tentunya itu juga harus ada barikade atau lembaga untuk meningkatkan perekonomian. Ya, salah satunya adalah koperasi. Apalagi Kota Tasikmalaya ini juga merupakan satu kota atau kabupaten pada saat itu di mana deklarasi atas Kongres pertama tentang perkoperasian pada tanggal 12 Juli 1947 itu dideklarasikan kongresnya oleh proklamator kita Dr. Andes Haji Muhammad Hatta, sehingga Kota Tasikmalaya itu juga dikenal sebagai kota koperasi. Kota koperasi yang juga bersinergis dengan para pelaku usaha UMKM ya. Sehingga Kota Tasikmalaya ini menjadi pusat kegiatan wilayah di wilayah Priangan Timur di sentra UMKM-nya. Ya, sampai kita ngobrol ya. Yap, sampai kan Kota Tasikmalaya itu terkenal dengan kota kredit ya. Iya. Dan pada hakikatnya kredit itu kan sebetulnya hakikatnya itu koperasi sebetulnya. Iya. Dengan mencicil segala macam tidak terlalu membebankan dan dari masyarakat, dari anggota untuk anggota dan di segala macam. Kalau saya nih
mungkin nggak bener nggak bahwa hakikatnya itu bahwa kredit itu kota apa namanya hakikatnya itu proses apa koperasi itu sebetulnya. Ya. Gimana? Memang ada beberapa model ya, ada koperasi. Salah satunya kredit itu juga ada fasilitasi. Kalau di koperasi ada simpan pinjam gitu ya. Ya. Yang tadi pembayarannya atas pinjaman tersebut dilaksanakan secara kredit, misalnya itu dilaksanakan per minggu atau per bulan, bagaimana kebijakan yang diterapkan pada koperasi tersebut gitu. Jadi kredit itu cicilan gitu ya, cicilan untuk melunasi pembayaran atas pinjamannya. Dan tidak jadi seperti sekarang ya apa namanya apa sih seperti hal Bang Emok sama juga kan Bang Emok juga kredit segala tapi itu sepertinya hal membebankan karena di koperasi itu kan tidak apa hal pembebanan itu sebetulnya rame-rame dari Bang Emok juga sama ada kesepakatan segala macam dan sebagainya. Sebetulnya itu apa namanya hakikatnya hakikat energi operasi sebetulnya. Cuman memang oknum dan saya tidak ingin tidak ingin mendapat jawaban bahwa itu oknum bahwa itu mah ya jahat saja kalau menurut saya membebankan apa namanya membebankan rakyat. Nah maksudnya kenapa ngomong seperti ini kira-kira dari teman-teman Diskoperinda khususnya Pak Kadis dengan kondisi merebaknya Bang Emok sekarang terus nantinya kan mau ada koperasi nih ceritanya walaupun itu sifatnya baru wacana nih koperasi merah putih mungkin nggak Bang Emok itu ketika muncul koperasi merah putih itu bisa hilang begitu saja atau bisa hangus lah katakanlah bisa tidak ada. Terima kasih. Ini pertama kaitan dengan bahwa struktur perekonomian sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 45 bahwa perekonomian negara kita itu disusun berdasarkan ajas kekeluargaan, lalu gotong royong dari oleh dan untuk anggotanya ya. Bahwa dengan struktur seperti tersebut sebetulnya koperasi itu merupakan satu lembaga yang sangat bisa digunakan untuk ya barikade pencegahan ya maraknya pinjaman online karena ya terima kasih nih pinjaman online tuh di Jawa Barat itu termasuk provinsi yang tertinggi paling banyak itu 16, sekian persen di struktur negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehadiran koperasi oleh karena itu sangat diperlukan ya dan koperasi dengan manajemen yang handal yang akurat bahwa itu salah satu bisa menjadi pencegahan terhadap maraknya pinjol. Mudah-mudahan kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan ya. Betul. Jadi ekonomi berbasis kerakyatan lalu tumbuh kembang tidak hanya dari struktur bisnis saja tapi ikatan emosional, itu akan lebih kuat di berkoperasi. Beda dengan di bank ya. Ya, kenapa juga ada perbedaan-perbedaan lainnya? Karena sebetulnya demokrasi di koperasi itu dilaksanakan. Jadi dari oleh dan untuk anggota. Sehingga koperasi bisa menjadi tadi barikade untuk misalnya pencegahan terjadinya pinjaman online yang dirasakan ya sangat memberatkan sekali warga masyarakat. Itu kan intinya sebetulnya munculnya koperasi itu kan demi masyarakat katakanlah demi anggota katakanlah seperti itu. Nah dengan kemunculan hal-hal yang tadi misalkan boleh tidak saya berpendapat bahwa sebetulnya yang menghancurkan koperasi yang pada saat itu menjadi mutiara di kota Tasikmalaya katakanlah dari perekonomian. Nah sekarang konkretnya kan hilang. Adapun koperasi-koperasi yang sekarang itu kan itu mah hanya sepertinya hanya meminjam aja bahwa ini koperasi. Toh pada akhirnya di dalamnya itu transaksi rentenir yang muncul gitu Kang. Dengan dengan berkamuflase bahwa ini koperasi misalkan koperasi anu, tapi datang ke sana bukannya itu menjadi membantu masyarakat. Malahan itu jadi masyarakat itu jadi terbebani dan jadi masalah sebetulnya yang pada akhirnya dengan ada misalkan kalau misalkan tidak sampai tuntas
ada konsekuensi logis yang di luar nalar gitu. Gimana tuh, Kang? Nah, diakui bahwa satu manajemen koperasi memang ada yang tadi ada yang klasifikasi sehat atau tidak sehat ya. Tapi kita akui bahwa juga ada koperasi-koperasi yang sudah keluar, misalnya keluar jalurnya, artinya mekanisme-mekanisme yang harus ditempuh itu keluar dari hasil rapat anggota tahunannya. Karena di rapat anggota tahunan sebetulnya itu merupakan fasilitasi demokrasi di mana ya segala aktivitas kegiatannya itu dipertanggungjawaban kepada seluruh anggota koperasi tersebut. Ya, kita akui dengan jumlah ratusan koperasi yang ada di Kota Tasikmalaya ya. Ada yang on the track, ada yang keluar dari tracknya itu. Berapa persen tuh Kang kira-kira yang on the track dan yang keluar? Nah, dari ratusan itu yang koperasi yang masih dalam kapasitas itu kurang lebih ya sehat itu kurang lebih sekitar ya 40% dari total koperasi yang ada di Kota Tasikmalaya. 40% ya. Jadi masih di bawahnya. Nah, lalu kita juga menyimak sedikit barangkali boleh ya. Oh, nggak apa-apa, ya? silakan aja ini mah ajang untuk silakan Ya. mau apa namanya? Khususnya apa yang dikerjakan sekarang oleh teman-teman. Ya ini demi Kota Tasikmalaya sebetulnya, demi perkembangan ekonomi dan sebagainya, dan ini juga harus harus ini kan sama rakyat, kita harus tahu rakyat bahwa kita itu progres seperti ini, seperti ini. Kalaupun misalkan ada hal yang lain, ya nantilah kita ngobrol panjang lebar, karena memang ada kasus-kasus kecil lah yang sebetulnya itu juga jadi pemicu untuk nanti kedepannya tentang perekonomian. Nah, pemirsa yang saya hormati, terbitnya Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi merah putih di desa garis miring kelurahan, tentunya juga itu akan membawa angin segar bagi pertumbuhan perekonomian di Kota Tasikmalaya, di mana pada amanat tersebut di setiap kelurahan, kalau di Kota Tasikmalaya semuanya kelurahan, jadi tidak ada desa, di semua kelurahan di Kota Tasikmalaya yang berjumlah 69 sesuai dengan amanat Inpres tersebut harus dibentuk ya koperasi merah putih di masing-masing kelurahan. Nah, tentunya ini juga merupakan satu program pemerintah yang harus bisa didukung bersama ya. Karena pertama tujuan yang dimaksudkan dari pembentukan koperasi merah putih itu satu, ada ketahanan pangan. Ada ketahanan pangan di sentra-sentra di hampir seluruh daerah. Lalu juga upaya pemerintah untuk tadi mengkat ya atau mengeliminir pinjaman-pinjaman online ya. Kalau tadi koperasi itu tidak hanya ikatan transaksi bisnis saja, tapi di situ ada emosional. Betul, yang menarik itu di situ. Ya. Jadi sehingga rasa tanggung jawab kepemilikan itu akan terkuatkan di koperasi tersebut. Lalu kami juga perlu informasikan bahwa di proses pembentukannya, pemerintah melalui Kementerian Koperasi sudah menerbitkan peraturan Menteri Koperasi nomor 1 tahun 2025 ya tentang mekanisme pembentukan koperasi merah putih tersebut, di mana ya semua kelurahan di Kota Tasikmalaya ini sudah melaksanakan musyawarah kelurahan sebagai salah satu syarat ya bahwa pembentukan Kota Tasikmalaya itu dilaksanakan secara musyawarah. Pembentukan koperasi di Kota Tasikmalaya, bukan pembentukan Kota Tasikmalaya. Ya, mohon maaf. Ya, pembentukan koperasi merah putih. Kenapa saya ngomong seperti itu? Bapak pejabat nantinya takut masyarakat, kok begini. Terima kasih. Kita kan ngobrol nih. Iya. Podcast itu kan ngobrol namanya juga. Kesana kemari. Iya. Menarik. Siap, terima kasih ya. Jadi bahwa pembentukan koperasi merah putih itu di setiap kelurahan di Kota Tasikmalaya itu harus dibentuk ya berdasarkan impres tersebut. Lalu juga bagaimana kedepannya koperasi merah putih itu setelah ada musyawarah kelurahan maka itu disahkan melalui akta notaris ya.
Dan berdasarkan laporan perkembangannya ada sudah 62 kelurahan kita yang sudah dimasukkan ke notaris untuk disahkan ya. Selanjutnya itu akan menjadi dasar ya launching pembentukan koperasi merah putih di seluruh Indonesia ya. Tadi kurang lebih 80.000 desa kelurahan yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli hari koperasi tahun 2025 yang menurut rencana itu dilaksanakan di Banyumas, Purwokerto. Dana berarti ada suntikan dana ya dari pemerintah kalau memang pemerintah sudah menggelontorkan aturan itu. Sementara koperasi mah kan tidak sebetulnya mah. Dana muncul itu justru dari iuran anggota-anggotanya dikumpulkan, diputar. Kalau ini kan tidak nih. Artinya ada suntikan dana. Ya. Di struktur koperasi itu satu bahwa sumber dana diperoleh dari iuran anggota ya memang lalu juga dari sumber-sumber yang disahkan melalui secara kekuatan hukum. Namun kami juga perlu kami informasikan bahwa konsentrasi pada saat ini itu adalah lebih ke pembentukannya dulu. Pembentukan koperasi merah putihnya yang akan launching. Lalu operasionalnya itu akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober tahun 2025. Jadi masih ada ruang karena tadi standar prosedur koperasi merah putih itu juga belum fix betul ya. Ada pelibatan ya dari berbagai kementerian ya yang pasti punya ada regulasi-regulasi atau standar operasional khusus untuk penentuannya. Sehingga ya pemerintah memutuskan bahwa tanggal 28 Oktober itu apabila tadi SOP sistem prosedurnya dari masing-masing kementerian ya kaitan dengan operasional itu sudah terbit gitu. Kita berandai-andai nih. Ya. Ya, karena memang itu pemerintah sudah ada program seperti itu walaupun sekarang itu baru katakanlah tahap sosialisasi atau tahap pembentukan dan sebagainya. Ketika pemerintah berbicara seperti itu kan pasti itu kan ada dananya tuh. Artinya ada suntikan dana. Ya, walaupun pada hakikatnya bahwa koperasi itu dana untuk ini dari iuran masyarakat termasuk lembaga-lembaga ini. Nah, kalau koperasi beda dengan koperasi merah putih. Koperasi merah putih itu diinstruksikan oleh pemerintah. Ya tentu saja dengan dananya dong. Kita berandai-andai nih. Yeah. Kita berandai-andai. Kenapa berandai-andai? Karena memang ketika suntikan dana dari pemerintah itu bukti aja, bukan bukti konkret. Ya, yang selama ini sudah berjalan, misalkan di desa ada dana desa, misalkan. Terus di kota pun ada dari kalau tidak salah Kementerian Dalam Negeri, kalau di desa itu dari Kementerian Kedesaan seperti itu. Kenyataannya kan di lapangan banyak sekali persoalan. Nah, kita juga karena masyarakat itu belum terkesan bahwa ketika dapat desa aja misalnya ketika dapat suntikan dana itu untuk BUMDes ada yang memang berjalan tapi banyak juga yang tidak berjalan yang pada akhirnya kepala desa di kabupaten aja misalkan ada berapa puluh atau ada berapa ratus orang yang dipanggil gara-gara itu. Nah, ada kecacatan atau ada peluang-peluang itu. Kalau Pak Kadis melihat melihat koperasi merah putih yang ini mungkin tidak. Artinya mungkin karena saya bakal aya persoalan nih pada akhirnya. Apalagi misalkan kepala desa atau kelurahan itu di dalam koperasi itu menjadi pengawas ya. Iya, dewan pengawas terus dimasukkan ke notaris. Nah, ketika lurah ini pindah misalkan. Nah, dewan pengawasnya kan pasti berubah lagi. Apakah memang jabatan lurahnya atau individunya? Sementara nggak tahu nih proses ketika mengakta notariskan yang menjadi dewan pengawas itu lembaga atau orang. Gimana tuh? Sama dewan pengawas betul bahwa jabatan dewan pengawas itu ke ex officio jabatannya, bukan perorangannya. Jadi itu. Jadi otomatis bahwa jabatan lurah yang siapapun, pada saat itu siapapun itu lebih lebih ke jabatannya gitu ya, bukan ke orangnya. Takutnya masyarakat tidak paham, makanya saya ngomong seperti itu tuh
nanti menghindari hal-hal yang inilah, yang kecil-kecil yang nantinya itu lama kelamaan kan bisa jadi masalah juga. Oke, lanjut. Lalu kaitan dengan bahwa kekhawatiran bahwa pada saat mengelola aspek keuangannya itu misalnya ada dari tadi sumber dana yang diatur oleh ketentuan, itu pemerintah pusat juga telah menentukan bahwa di dalam operasinya itu akan ditetapkan satuan tugas pengawasan gitu ya. Jadi karena tadi hal-hal yang pada saat ini dirasakan menjadi gambaran-gambaran bagaimana sepertinya ke depan operasionalnya, melihat juga kejadian-kejadian yang mungkin juga ada ya yang tidak proporsional, maka pemerintah itu membentuk satuan tugas untuk pengawasan tersebut. Saya kenapa ngomong seperti itu? Karena memang sekarang itu kan ada ini nih, Pak Kadis, ada sedikit di masyarakat itu kepercayaan terhadap lembaga-lembaga yang sifatnya berhubungan dengan keuangan itu, kepercayaannya agak mundur gitu. Dengan bukti misalkan tiba-tiba memang betul bahwa programnya bagus segala macam, ada satgas, ada ini. Kan itu sudah berlarut-larut. Taruhlah dana desa atau BUMDes itu kan sudah beberapa tahun ke belakang. Dan memang konsepnya bagus. Nah, persoalan implementasi, padahal saya yakin di BUMDes pun ada yang mengawas tentang itu. Tapi nah, kenapa saya ngomong seperti ini? Kira-kira untuk mencerahkan masyarakat supaya tidak terjadi lagi, itu kan harus ada penanganan khusus sebetulnya, Mas. Kalau menurut saya nih, ini menurut saya penanganan khusus. Kira-kira untuk Kota Tasikmalaya supaya itu tidak terjadi, penanganan khusus untuk ngasih kabar kepada masyarakat bahwa ini begini, sistemnya begini, atau ya perilaku masyarakat yang sekarang berpikir seperti itu karena memang banyak kejadian terjadi di lapangan, katakanlah pengkhianatan terhadap program, pada akhirnya dikorupsi dan sebagainya. Kira-kira di Operasi Merah Putih harus seperti apa nih? Pembelajaran lah, pemahaman terhadap masyarakat. Kita bagi dua ya. Ada pengawasan internal. Pengawasan internal itu adalah komitmen dari semua anggota koperasi bahwa seluruh anggota koperasi beserta jajaran pengurusnya akan melaksanakan standar-standar prosedur sesuai dengan ketentuan. Itu pertama komitmen secara internal. Okay. Karena bagaimanapun harus selaras ya komitmen dari internal, lalu komitmen juga dari satuan pengawas dari yang eksternal. Kayak paham itu. Kayaknya untuk komitmen di internal itu harus ada konsekuensinya. Kalau keluar dari situ hukuman misalnya. Betul. Dan itu tertuang. Supaya tidak terjadi, karena zaman sekarang ini karena ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga itu yang pada akhirnya masyarakat itu jadi mengutak-atik gitu. Ini saya ketakutan itu sebetulnya, Mas. Tapi ini hanya ketakutan, tapi rasa-rasanya aduh, ini bakal jadi, kalau memang betul luar biasa pemerataan ekonomi dan sebagainya akan tercapai. Nah, ini kita berpikir yang tidak luar biasa nih, yang nantinya itu juga bisa jadi menghancurkan ekonomi. Terima kasih, betul bahwa isu-isu hal tersebut itu juga harus juga dijadikan bahan pijakan bagi kita supaya kita punya alternatif solusinya. Iya gitu kan. Ya, satu bagaimana juga misalnya untuk antisipasi tersebut, maka sebelum operasional ya para pengurus koperasi itu juga perlu peningkatan kapasitas pelatihannya, baik dari kapasitas secara teoritis operasionalnya maupun kapasitas untuk komitmennya, hatinya, kalau ya hatinya, karena komitmen itu sebetulnya dari hati ya, hati. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjadi mengeliminir ya kejadian-kejadian yang existingnya memang betul ada gitu ya, itu menjadi tren ke lebih baik, sehingga kita optimis ya bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih ini akan menjadi solusi ya bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat. Sepakat itu, sangat, dan itu membantu teman-teman, salah satunya mungkin UMKM
ya rumahan yang memang tidak tercover dengan apa namanya, dengan perbankan dan sebagainya. Ya salah satunya itu solusinya mungkin koperasi merah putih. Kita lain nih Ya, siap. bahwa Tasik ini sebagai kota koperasi, jelas Ya. itu. Bung Hatta yang ini bahwa Tasik itu sebagai kota koperasi, terus ada juga dengan bukti konkret bahwa di sini ada tugu peringatannya. Dan itu sebetulnya Mas sebagai mercusuarnya kota Tasik, dan itu sebetulnya sebagai brand Tasik perihal tentang ekonomi. Saya yakin se-Indonesia itu akan ngebarahab ke Tasik. Nah, persiapan Tasik untuk katakanlah milangkala Hari Koperasi, terus dikaitkan dengan visi yang tadi dikemukakan oleh Pak Kadis tentang bahwa kota Tasikmalaya itu kota industri, kota jasa dan sebagainya. Sepertinya memang ini harus agak sedikit beda nih di perlakuan hari jadi koperasi, karena itu apapun alasannya itu kan harga diri kota Tasikmalaya tentang perekonomian sudah sampai sejauh mana nih persiapannya. Ya. Terus dan saya juga agak miris nih Pak Kadis, asli saya agak miris ketika ngelihat peringatan yang itu kan sudah menasional, tapi perlakuan kita lihat aja sekarang itu cagar budaya sebetulnya. Tapi lihat perlakuan sekarang itu sama sekali kan tidak terurus dan sebagainya. Tanggung jawab apa loh Pak? Sebagai dinas yang menaungi tentang perkoperasian, karena itu kan simbol. Nah sekarang bicara di sini kan kenapa saya ingin sudah sampai kemana nih konsep ke depan teman-teman di Indan? Ya. Gimana tuh Pak? Terima kasih nih. Jadi suatu metode yang sangat baik pula, bahwa bagaimana pertama akses untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu kota Tasikmalaya itu menjadi kota tujuan. Ya, bukan hanya persinggahan saja yang sebentar, tapi menjadi kota tujuan. Salah satunya upaya Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, Pak Piman bersama Pak Diki, ya, supaya kota Tasik menjadi kota tujuan. Magnet lah minimal. Ya, magnet ya, karena tadi transaksi ekonomi itu ketika orang banyak berkunjung ke kota Tasikmalaya dengan keramah tamahannya dan kulinernya. Maka tugu koperasi ini pada saat ini sedang diusulkan menjadi cagar budaya, dan pada hari kemarin ya tanggal bulan Mei, hari kemarin itu tanggal kemarin ke Jakarta. Ya, kemarin kita juga menerima kunjungan dari Badan Pelestarian Kewilayahan 9, ya, Badan Pelestarian Kewilayahan 9 bersama dengan Bu Retno ya? Iya, Bu Retno. Ya, Bu Retno. Salam Bu Retno, ya. Lalu juga dengan Pak Kadis Porabudpar, ya, Pak Dedi gitu ya, Pak Dedi. Nah itu salah satu upaya pemerintah Kota Tasikmalaya untuk memajukan pertumbuhan ekonomi melalui ya wadah-wadah koperasi. Ya, tugu koperasi ini ya diusulkan untuk menjadi cagar budaya nasional, ya, sehingga tadi koperasi-koperasi bisa juga berkolaborasi dengan sektor-sektor UMKM-nya, sehingga kota Tasikmalaya menjadi kota tujuan, dan tingkat kesejahteraan anggota koperasi juga akan semakin meningkat dengan banyaknya kunjungan ke kota Tasikmalaya. Dan kita sebetulnya ketika berbicara itu tidak mustahil Pak Kadis, karena memang Tasikmalaya itu sebelum merdeka, pasca merdeka, perekonomiannya itu kan stabil. Bukti konkret kestabilan bahwa kota Tasikmalaya itu menjadi pionir atau menjadi wilayah yang memang ekonominya maju. Tram kan ada di kita, Artinya tram itu kan mengindikasikan bahwa ekonominya itu maju. Terus noni-noni pada saat itu kita lihatlah di foto-foto masa lalu, Tasik masa lalu dan sebagainya. Kita ngelihat sepias, sudah modern nih kota Tasikmalaya, ada tram, Singaparna Tasik ada, Singaparna Galunggung ada, bukti konkretnya ada. Itu kan rel-rel yang memang sekarang itu masih ada, cuman memang tertutup oleh bangunan, oleh pasar. Kenapa itu juga tidak dijadikan cagar budaya sebetulnya? Terima kasih nih saran masukan yang baik. Kami juga tentu juga harus pemerintah kota juga bisa berkolaborasi dengan dinas lain. Bagaimana tadi disampaikan nih bahwa kota Tasikmalaya sebetulnya
sudah terkenal. Oh iya. Ya, sudah terkenal sejak dulu, di mana di situ ada persilahan Tasik itu orang penerimaan warganya ramah. Betul. Kota Tasik itu kota resik, Betul. yang bersih. Dan ya. ingat bahwa kota Tasik itu punya julukan mutiara dari Priangan loh. Ya, betul. Nah itu kembalikan lagi loh Pak. Ya. Salah satunya mutiara dari Priangan itu tentang perekonomiannya. Ya. Ini mah ngobrol ya. Bukti konkret bahwa simbol simbol revolusi Perancis yang merubah tatanan peradaban termasuk ekonomi dengan menara Eiffel-nya di Tasik kan pada saat itu sudah ada. Artinya sudah ada kerjasama dengan mereka dari wilayah ekonomi. Dengan pada saat itu yang saya baca, dan saya dengar dan saya mendengar dari teman-teman itu bahwa pada saat itu Tasik itu sudah proses perekonomian sudah ekspor impor dari potensi lokal, katakanlah misalkan dari kerajinan tangan topi dari Anyaman dan sebagainya. Itu spirit harus bangkit kota Tasikmalaya, apalagi sekarang dengan jargon yang luar biasa sebetulnya, kota industri, kota perdagangan dan kota jasa. Ya kita jangan berharap walaupun ada pertanian di kita karena memang lahannya tidak mungkin ya kita genjot di wilayah itu. Nah, menggenjot wilayah itu kan salah satunya untuk mercusuar untuk masuk wisata atau pengunjung itu salah satunya artefak itu kan harus dimunculkan sebagai daya tarik. Dan nantinya saya akan undang Pak Kadis Pora Budpar ya untuk berbicara tentang itu. Karena memang mau tidak mau harus ada ini ya, harus antar OPD itu harus memang gayung bersambut. Iya betul. Tidak seperti yang kita dengar bahwa katanya OPD yang ada di kita itu sarombong, tidak bisa berkolaborasi, tidak ya? Tidak Pak, justru bahwa kami pun pemerintah kota beserta OPD ya tidak bisa berdiri sendiri, semua harus berkolaborasi, dan itu komitmen kita ya semua OPD ya untuk mendukung visi-visi daerah yang disampaikan oleh Pak Wali, Pak Wakil ya. Karena itu juga merupakan aspirasi masyarakat pada akhirnya. Lalu juga kaitan dengan bahwa sejak dulu sebetulnya ya koneksivitas antara kota Tasik tidak hanya di aspek regional saja, tapi tadi ditunjukkan bahwa ke aspek global juga sebetulnya sudah ada. Ada menara Eiffel, dan saya juga pernah lihat fotonya di bawah itu ada, kalau di balai kota itu foto-foto ada Pak. Ada menara bingkai rangkaian replika. Replika ketika kita dibikin replika kan secara ini pasti ada kerjasama. Ngapain juga bikin menara Eiffel kalau memang tidak ada ikatan kerjasama lah apapun itu kan bukti konkret. Nah itulah diangkat lagi, dan yang saya tahu pada saat itu justru kekuatan ekonomi yang bisa mengangkat citra Tasikmalaya sebagai mutiara dari Priangan itu. Betul, apalagi di era digitalisasi zaman sekarang, apalagi jadi koneksi tanpa batas atau koneksi tanpa spasi itu bisa dilaksanakan. Kalau dulu secara offline misalnya pengiriman itu kalau misalnya ke luar negeri hanya pakai kapal uap, tenaga uap. Sekarang kan bisa lebih cepat dengan era digital sekarang. Dan bahwa kita juga baik koperasinya, baik pelaku UMKM-nya harus juga kita bersama-sama membangun digitalisasi, baik digitalisasi koperasi atau digitalisasi UMKM. Dan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan kaitan dengan bagaimana mendigitalisasi koperasi itu, kita sudah mengadakan beberapa pelatihan-pelatihan gitu, namun belum menyeluruh semua koperasi itu tersentuh ya di manajemen digitalisasinya. Lalu juga ke para pelaku UMKM ya Dinas Koperindag juga sudah melaksanakan pelatihan untuk peningkatan kapasitasnya melalui digital marketing, sehingga transaksi tidak hanya lokalan atau regional saja,
transaksi dengan luar negeri pun sudah bisa dilaksanakan di era digital sekarang. Betul. Jangan sampai begini, Pak Kadis, jangan sampai spirit koperasi itu dicuri orang gitu. Dicuri orang, apalagi yang mencurinya itu pribadi atau ya swasaan lah kata. Seperti misalkan sekarang COD atau pay letter itu kan spiritnya sebetulnya spirit koperasi atau spirit hastasi gitu, kredit. Apa bedanya coba kredit dengan pay letter atau kredit dengan pay letter. Barang datang ke rumah terus terus kita nyicil. Kan itu juga sama, kredit juga. Barangnya datang ke rumah terus minggu ini pasti dia datang. Ini minggu datang. Jadi si customer pun ketika membeli ini ada waktu untuk mencarinya. Pay letter kan begitu. Datang ke rumah tapi dicicil kredit. Oh bulan anu. Kan sebetulnya itu spirit koperasi sebetulnya. Jangan sampai kecolongan seperti itu. Itulah kenapa pemerintah tentu membaca juga hal tersebut. Saya yakin ini mah cuman saya yakin pemerintah akan lebih berpikir lebih daripada saya ketika menolak itu. Karena memang apapun alasannya kan pemerintah itu bekerja untuk rakyat. Dan kasus-kasusnya pun ini sama lata saja. Ya kebetulan di podcast terus mungkin ada teman-teman yang tahu, maka saya sebagai penyambung lidah begini nih di masyarakat seperti itu. Antisipasi itu saya yakin ada. Cuman memang harus ada waktu ya. Jadi memang pemerintah ya dalam hal ini pemerintah pusat yang melalui presiden membaca hal-hal tersebut ya, kita tidak bisa menafikan salah satunya terobosan yang dilaksanakan untuk antisipasi maraknya tadi pinjol, judo judo. Itu Inpres nomor 9 2025 itu untuk barikade hal tersebut supaya dia berkembang lebih jauh gitu ya. Kantor lah ya. Ya kantornya. Saya akan mencoba mendalami itu, menarik itu. Karena memang korban-korban judol pinjol yang sifatnya online, pinjaman lah atau pinjaman online itu kan sampai ke mereka itu menembus sampai ke ruang-ruang privasi. Tawaran-tawarannya ketika kita nonton misalkan lagi tiduran tiba-tiba muncul, lagi makan muncul itu marketing yang luar biasa sebetulnya. Koperasi harus seperti itu kayaknya harus main pinjaman itu lewat internet juga, tapi dengan dengan konsep yang berbeda. Khususlah Kota Tasik yang legal ya. Saya sepakat itu. Ini mah yang lain. Ini nih kembali lagi ke itu tuh, ke perlakuan itu tuh tubuh koperasi. Nah, Tugu Koperasi ya kemarin diproses untuk menjadi cagar budaya nasional. Ini juga kami barangkali secara bersamaan juga akan memproses ya secara bersamaan dengan Dinas Purabudbar dan dinas-dinas lainnya, sehingga proses itu menjadi cagar budaya nasional itu bisa diproses sehingga Kota Tasikmalaya ya itu menjadi kota tujuan ya. Karena saya pada saat berkunjung ke Tugu Koperasi saja ya itu pada saat itu juga banyak ternyata beberapa kunjungan dari ya kalangan akademisi atau universitas yang itu untuk lebih mengenal sejarah. Dan itu betul merupakan peluang yang bisa dijual bahwa Kota Tasikmalaya itu merupakan kongres pertama dilaksanakannya koperasi. Dan itu kan mercusuarnya Kota Tasikmalaya itu selain kota Leriji juga kan kota koperasi. Perlakuan kan, maksudnya perlakuan kasihan kan. Karena kalau misalkan itu bagus secara visual, jadi itu bagus, menarik, saya yakin itu akan minimal menjadi tempat selfie. Di samping misalkan setiap benda-benda yang ada nilai itu ada literasinya, Kang. Saya itu bangga nih, Kang. Saya bangga ketika masuk ke teman-teman TNI, Kang. Masuk ke teman-teman TNI itu ada tuh. Misalkan ada foto apa, misalkan ada di ini aja di Kodim itu ada Siliwangi, Wangsit Siliwangi, bla 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 bla. Pas datang ke sana tuh, oh begini. Nah, ini maunya saya sih sebetulnya maunya. Setiap masuk ke kantor-kantor pemerintah, potensi-potensi yang ada di Kota Tasikmalaya itu
minimal replikanya atau fotonya, tapi jangan lupa literasinya, supaya nanti orang datang ke sana itu khususnya generasi muda, kan generasi muda itu sekarang udah gadget bisa. Ketika masuk ke sana itu membaca, oh ternyata di kota Tasikmalaya ini ada jalan SL Tobing misalnya. Siapa itu SL Tobing? Ada Sutisna Senjaya. Siapa itu Sutisna Senjaya? Sekarang kan tidak ada. Dan itu peluang, maksudnya peluang untuk datang ke sana, dan itu akan menjadi harga diri sebuah kota, karena ternyata harga diri sebuah wilayah atau sebuah bangsa atau sebuah kota itu bagaimana menghargai terhadap kekuatan budayanya, artinya kekuatan budaya yang berdampak terhadap ekonomi, politik, sosial. Sudah sampai sejauh mana Pak? Teman-teman Indah ada. Itu sebetulnya kenapa juga Cagar Budaya Nasional itu juga akan berbarengan atau diselaraskan dengan adanya museum di sana. Ya, museum di sana. Jadi itu untuk mengenal historisnya. Nah, pada saat ini pun ada Pak, sebetulnya gambaran-gambaran pada saat Pak proklamator kita melaksanakan kongres, tapi masih misalnya hanya terbatas, dokumennya terbatas. Tapi apabila misalnya Cagar Budaya Nasional itu juga sudah pasti disahkan, itu juga akan dengan selaras dengan museumnya, di mana kita museum itu tidak hanya terdiri dari gambaran foto-foto saja, tapi juga banyak peninggalan-peninggalan mesin yang zaman dulu digunakan. Mesin. Ada kemarin kita sudah mendokumentasikan, ada apa? Jadi mesin-mesin yang pada tahun 48 ada itu Pak. Harta karun. Ya. Dan itu bisa dijadikan dokumen-dokumen bersejarah gitu ya dari sini. Itu. Terus Siliwangi pun kan di kota Tasik itu sebetulnya lahirnya dan sebagainya, itu juga harus di Pak Wali deh omongin Pak, bikin minimal diorama tentang Tasik secara miniaturnya ini. Dan itu dari Indag ya mungkin ya kalau ingin memasukkan itu. Kalau koperasi, tentang perkoperasiannya di Dinas Koperinda gitu ya. Tapi juga kami ya pasti berkolaborasi dengan dengan dinas-dinas ya, seluruh dinas itu. Pasti. Karena pencapaian visi itu tidak bisa hanya oleh segelintir dinas itu ya. Jadi kita harus harus secara bersama-sama untuk mewujudkan visi daerah tersebut. Lalu kaitan dengan tadi ya bagaimana itu memproses menjadi Cagar Budaya Nasional. Di situ ya ada museumnya juga, museum baik dokumentasi, lalu juga ada mesin-mesin yang pernah dulu digunakan. Lalu di sekitar situnya kita bisa digunakan karena itu di sekitar Tugu itu sangat luas sekali, itu lebih dari 1 hektar. Di situ kan bisa ada kuliner gitu. Jadi mengundang orang tuh tidak hanya untuk melihat saja, tapi juga mengenal produk-produk Kota Tasikmalaya. Dan ada kegiatan event per minggu, minimal per minggu untuk daya tarik itu supaya. Betul, ya. Jadi di samping itu ada gerai-gerai, bagaimana Kota Tasikmalaya itu juga ada produk-produk unggulan. Benar. Ya, ada misalnya bordir, batik, anyaman mendong. Ya minimal minimal inian Indag ya, minimal UMKM yang diurus sama Indah itu apa sih? Binaan lah ya. Binaan teman-teman itu digerak di situ tentu saja dengan sesuatu hal yang menarik. Ya. Karena itu pasti akan menjadi pergerakan ekonomi ya. Ketika misalnya ya bagian dari produk itu perlu promosi ya. Betul. Promosi itu bisa dijandingkan dengan tadi event-event ya, lalu kunjungan ke sentra misalnya Cagar Budaya, sehingga tadi bisa juga bersinergi dengan penciptaan lapangan kerjanya. Betul. Gitu ya, sehingga tadi kan kalau produk itu dibuat berdasarkan jumlah pesanan ya, sehingga perekonomian Kota Tasikmalaya bisa bergerak. Dan karakter ternyata setelah kita amati karakter Kota Tasikmalaya itu tak ubahnya seperti halnya Yogyakarta loh Pak. Iya. Yogyakarta itu kan jelas kesejarahannya ini. Tasikmalaya jelas menurut saya. Yeah. Dia punya Sukapuranya, segala macamnya. Jogja kan keratonnya. Yeah. Nah, ini mah tinggal keberpihakan. Apalagi jargon sekarang itu kota industri, jasa dan perdagangan. Ya tinggal memoles sebetulnya, Mas. Yeah. Memoles dengan sentuhan-sentuhan yang memang itu menjadi minimal sentuhan-sentuhan fisik gitu.
kayak misalkan Tugu itu ya dibersihkan sedemikian rupa, jalannya misalkan dikasih ornamen-ornamen yang memang ketasikan. Nah di situ Indak berperan dan sebagainya, UMKM-nya ditertibkan dan sebagainya. Jangan sampai kota Tasikmalaya jadi hanya kota persinggahan, hanya kota persinggahan sejenak gitu. Padahal potensi untuk stay di kota Tasikmalaya itu luar biasa. Hotel-hotelnya sudah mana hotel yang di daerah lain? Hotel-hotel yang tahap internasional itu di kota Tasikmalaya itu ada semua. Tinggal keberpihakan dan masyarakat itu kan sebetulnya masyarakat itu kumaha pemimpin Pak. Si pemimpin A pasti ngikut dan sebagainya. Tinggal keberpihakan dan mudah-mudahan Pak Wali Kota ini energinya kuat, masih muda, terus daya. Dan saya yakin walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa beliau itu tidak ada, saya yakin dia itu mempunyai energi satu waktu itu energi itu akan dikeluarkan dan itu akan dahsyat. Mungkin saja sekarang itu lagi melihat oh begini. Siapa tahu di belakangnya nanti tiba-tiba ada sesuatu hal yang memang luar biasa. Dan saya percaya itu. Bapak percaya nggak? Semangat Pak, percaya Pak. Iya. Karena tadi bahwa target-target pencapaian itu ya harus berdasarkan rasa optimisme kita bahwa capaian visi itu akan tercapai. Wali kota kita itu MBA loh Pak. Iya. Keluar luar negeri. Masa sih? Dan saya yakin ada. Nunggu waktu. Dan waktu itu 3 bulan lagi karena memang ada aturan 6 bulan setelah pelantikan tidak boleh ada kegiatan yang sifatnya keorganisasian rolling dan sebagainya, walaupun bisa tapi harus lapor. Saya pikir beliau itu lagi menyiapkan gebrakan-gebrakan baru. Mudah-mudahan amin. Yang selama ini masyarakat bilang bahwa ini tidak berdaya segala macam. Saya kurang percaya. Pasti. Ada yang lain Pak. Oh ini nih pengaruh nggak Pak kekosongan yang ada di OPD sekarang itu yang 8 OPD yang kosong sama PLT itu 8. Nah ada itu pengaruh? Bukan kompetensi kita. Nah ini luar biasa, artinya kejujuran lah. Di sini kan jangan sampai ngomong begini. Berarti itu naon ketika kita mengkritik ini air, ya harus paham lah, yang lebih paham ini supaya nanti kritiknya tidak blunder. Kan kadang-kadang teman-teman itu mengkritik tapi tidak tahu apa yang dikritik gitu. Nah mudah-mudahan dengan adanya ini konkret kita mah berbicara konkret lah untuk kedepannya demi Tasik nih Pak. Terus apa lagi nih terakhir Indak ini lagi ngerjain apa nih Pak? Pertama yang sedang dilaksanakan bahwa untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi kita juga ada beberapa titik-titik yang kita perbaiki pada saat ini, yaitu di pasar ya. Karena pasar itu juga bagian dari perkembangan pertumbuhan perekonomian ya. Apalagi misalnya juga apa yang sedang dilaksanakan oleh Indak, kita juga pada saat ada pelatihan digital marketing ya. Betul. Digital marketing, perwakilan dari pasar juga kita ikut sertakan. Ya memang harus. Sehingga anggapan bahwa pasar offline itu sekarang bersaing dengan pasar online, itu kita bisa cekkan bahwa sebetulnya pasar online itu juga sudah bisa dikerjakan di pasar. Nah, itu. Malah itu akan menjadi view yang bagus gitu. Betul. Kalau pasarnya itu analog ada, digital ada gitu. Iya, betul. Dan orang-orang pasar-pasar tradisional kan ketika berbicara digital agak wah itu Indak tuh harus bikin pelatihan tuh buat teman-teman. Kita udah laksanakan Pak, itu meskipun secara bertahap. Yang lain cukup. Seperti janji kita ngobrol seperti janji kita bahwa beliau ini selain daripada birokrat juga dia itu orang yang memang humble. Kita dengarkan satu lagu ya karena tadi udah janji udah janji tadi satu lagu untuk ya karena saya juga paham lah temen nongkrong temen ini dan ini luar biasa lagu-lagunya itu lagu-lagu update sekarang, malahan musisi-musisi sekarang itu
dan ini lagunya itu apa namanya, koleksi lagunya itu kalah sama beliau. Mangga Pak, sama nonton Ya, kalau lah boleh meskipun ini Oh, iya dong. ya kita punya judul lagu ngutip sebetulnya ya. Nggak apa-apa. Mohon izin juga ke slang. Oke, Ke siap. slang ya. Mantap. Dari judul satu, karena tadi satu itu bahwa apabila kita merupakan satu kesatuan ya, pemerintah, masyarakat, pelaku swasta, maka pencapaian apa yang kita inginkan itu akan terwujud gitu. Dan bergerak juga mulainya dari satu, Pak. Iya, dari satu. Apa artinya ku bila kamu nggak ada? Asik. Tanpa kamu aku bukan apa-apa, dan aku sangat butuh, dan aku ingin selalu kau sentuh. Cuma kamu yang bisa menyelamatkanku. Cuma kamu yang bisa mengendalikan aku. Kamu, aku. Kamu, aku. Kamu, aku. Satu. Oke, luar biasa. Ternyata masih ada sisa-sisa tongkrongan-tongkrongan kita dulu. Baik, ya begitulah bincang-bincang dengan sahabat saya yang kebetulan sekarang jadi direktur dari studio, ketika di kantornya tidak mungkin bisa berbicara. Bebas. Ya. Baik, kita jumpa lagi di channel yang sama, tentu saja dengan persoalan yang berbeda. Hatur nuhun Kang. Siap. Assalamualaikum Salam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.